Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya yang menjadikan channel ini luar biasa banget ya, berkembang sampai detik ini. Alhamdulillah banget. Itu berkat dukungan, supportan, motivasi, semangat dari teman-teman semuanya. Oke, jadi judul video kita hari ini, tadi saya juga sudah update video ya tentang modus penipuan yang dilakukan oleh orang, entah itu mengatasnamakan Ada Pundi atau memang Ada Pundinya sendiri. Tapi menurut asumsi saya tadi, berdasarkan analisa-analisa yang saya pelajari, saya ragu nih ya, kalau memang ini dilakukan di luar orang dari Ada Pundi, ini mustahil gitu loh ya. Dari mana mereka tahu bahwa ini si debeturnya memang sedang mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjol kan? Dari mana orang ini tahu bahwa ini si debeturnya? Hari ini gitu. Yang mau kita bahas itu bukan soal Ada Pundi lagi ya, tapi kelicikan demi kelicikan pinjol legal yang selama ini mereka praktekkan buat menekan, menakut-nakuti dari teman-teman semuanya. Dan ini harus teman-teman pelajari benar-benar ya, karena saya perhatikan banyak ini pesan buta demi pesan buta yang selalu dilontarkan oleh pinjol legal ini untuk menakuti teman-teman semuanya gitu loh. Jadi ini memang harus dipelajari sedemikian rupa ya. Jadi caranya gampang, itu tinggal teman-teman semuanya mencatat nama aplikasi-aplikasi pinjol legal yang teman-teman pinjam ya. Habis itu ini sudah dicatat, ini di list semuanya ya. Saya taruh di sini dulu. Habis itu di list semuanya ya. Berarti nanti kan dari situ kan biasanya kita ini sudah banyak ya tentang penagihan-penagihan buta yang mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya ya. Itu sudah jelas dilakukan oleh pihak pinjol legal. Kenapa seperti itu Bang? Kalau untuk pinjol ilegal sendiri mereka mungkin lebih gentleman ya daripada pinjol legal yang mereka selalu bersembunyi tanpa mau menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalau pinjol ilegal itu mereka belak-belakan. Kalau untuk ilegal itu memang kita acuin jempol gitu loh. Mereka ilegal tapi mereka berani, mereka nyebutin nama aplikasi. Misal dari aplikasi ini mereka nyebutin, woi maling, penipu, bahasa binatang semuanya. Mereka memang sebutin, bayar hutang kau di aplikasi ini. Ya, mereka sebutin. Tapi kalau pinjol legal tidak. Dia bilangin, wah saya kan gunakan data Anda untuk meminjam di aplikasi lain, tapi giliran ditanya, Anda dari aplikasi mana? Bayar saja hutang kau ini. Kan? Berarti itu dilakukan oleh pinjol legal. Kenapa? Karena ini sudah disetting sedemikian rupa supaya orang-orang tidak bisa mengadu kepada otoritas jasa keuangan. Sehingga nama mereka tetap baik di mata pemerintah, di mata otoritas jasa keuangan ya. Walaupun saya juga kayak mana ya, kalau saya rasa sih siapa sih sebenarnya pinjol ini, sampai sekarang saya masih mencari itu siapa sih sebenarnya pinjol ini. Kenapa dari dulu permasalahan demi permasalahan yang seperti ini tidak bisa terselesaikan, tidak bisa diurus, diberikan solusinya. Kenapa ini sebenarnya saya masih tanda tanya. Apakah pinjol ini milik suatu lembaga yang memang mereka ini sangat disegani atau ditakuti di Indonesia ini, kayak mana sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak bahas itunya, yang penting catat dulu semua pinjol legal Anda. Catat semua pinjol legal Anda. Misalnya sekarang nih Anda ada terjebak di 5 aplikasi pinjol ya, sebut saja 3 ada legal, 2 lagi ada ilegal. Yang nanti Anda kalau misalnya nggak tahu tentang data-data mana aja nih pinjol legal, Anda boleh masuk itu ke situs-situs dari otoritas jasa keuangan. Itu mereka selalu menyampaikan 104, 105, 106 tentang pinjol legal mereka ya. Habis itu Anda catat dan Anda samakan dengan list catatan Anda ini. Apakah pinjol yang 3 Anda pinjam ini termasuk dalam kategori legal ya? Kalau yang 2 memang mereka tidak ada, mungkin mereka ilegal ya. Kalau ilegal kita maklumin, mereka pasti akan nyebutin nama aplikasinya setiap kali mereka mengancam. Setiap kali mereka menagih, mereka selalu menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau yang legal, mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasinya karena penuh settingan dan penuh drama. Dari situ kita bisa melihat bahwa pinjol legal ini debt collectornya lebih banci daripada pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mereka lebih gentleman, mereka langsung nyebutin
Mereka dari aplikasi ini mereka nggak ada masalah. Ya, jadi dengan seperti itu teman-teman nanti bisa, apabila ada pesan buta, pesan yang mencaci maki, menghina, tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya, teman-teman sudah bisa menilai dari aplikasi legal yang Anda pinjam. Ya, kalau untuk ilegal mereka pasti akan menyebutkan nama aplikasi mereka karena mereka nggak ada yang mau ditakuti. Ya, mereka mencaci maki ya mencaci maki, menghina ya menghina, menyebarkan data ya menyebarkan data. Tapi ular kepala dua ini yang berbahaya loh. Ya, di satu sisi statusnya legal, tapi penagihannya ilegal, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, mencaci maki dan menghina juga. Ini ular kepala dua gitu. Dan untuk kita mengatasinya, kalau dari saya sih cuma seperti itu ya. Mungkin teman-teman semuanya mungkin sudah pernah nih yang diancam oleh pinjol legal, boleh isi di kolom komentar. Pinjol mana saja yang sudah mengancam Anda sampai detik ini, yang mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya, terus Anda pernah terjebak di pinjol legal itu. Kira-kira mana sih pinjol yang Anda curigai? Silahkan isi di kolom komentar. Saya yakin itu memang dilakukan oleh pinjol legal. Ya, karena selama ini yang berstatus legal itu cuman pinjolnya, tapi dari debt collectornya tidak. Ya, sementara yang diatur OJK cuman pinjolnya, segi bunganya, ya, tapi tidak mengatur segi debt collectornya. OJK tidak tahu dengan siapa aja nih pinjol-pinjol legal yang bekerja sama. Ya, dan poin di sinilah yang sangat penting, seakan-akan OJK berada di bawah tekanan, tidak berani bangkit dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Ya, makanya dari teman-teman semuanya itu nanti coba dicatat ya semuanya ya, biar kita bisa melihat nih dari pinjol-pinjol mana aja sih. Kalau saya sih sudah mengantongi ada 4-5 pinjol yang selalu menagih dengan pola kasar tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kira-kira dari teman-teman berapa banyak nanti yang teman-teman jumpai yang menagih dengan cara kasar tapi tidak menyebutkan nama. Di sini ya banyak pinjol legal itu udah kayak banci gitu loh. Ya, bancinya kayak mana bang? Ya, bancinya dari segi debt collectornya itu. Mereka menghina, mencaci maki, tapi tidak tahu kayak mana kita mau mengusut ini, kayak mana kita mau duduk bersama untuk menyelesaikan ini kalau mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ya, itu kan sering terjadi itu. Dan sebenarnya kita juga semuanya sudah percuma ya. Saya bilangin juga, tadi saya bahas di video juga, percuma kita lapor OJK, percuma kita lapor API, percuma juga kita, semuanya percuma gitu loh. Ya, jadi balik teman-teman itu bisa mengedukasi, kayak mana bisa memberikan sedikit penjelasan kepada orang sekitar supaya mereka tidak terjebak dalam dunia online seperti ini. Ya, minimal misalnya teman-teman sekarang hidup nih bermasyarakat, habis itu pasti ada dong 1 atau 2 orang yang teman-teman kenal yang dekat banget. Coba diedukasi yang 2 orang ini untuk tidak terjebak di dunia online manapun, baik itu pembelian barang secara online maupun meminjam uang secara multiguna. Ya, kalau 1 orang aja berhasil untuk mengedukasi 2 orang, sekarang subscriber saya itu ada 300.000, otomatis 600.000 orang telah diedukasi untuk tidak lagi meminjam di pinjaman online dengan alasan bahwa ini bukanlah solusi yang tepat di tengah pandemi. Ya, adapun anjuran-anjuran yang diterapkan oleh OJK menghimbau untuk meminjam di pinjol legal, saya berharap jangan itu sampai terjadi. Justru permasalahan yang paling banyak saat ini adalah permasalahan tentang pinjol legal yang selalu bersembunyi di balik settingan dan drama-drama mereka. Mereka bersembunyi di balik PO-PO OJK, mereka berlindung di balik undang-undang OJK yang OJK sendiri tidak mau mengusut, tidak mau menggubris hal itu. Ya. Dan hari ini Anda percaya, Anda tidak bisa mengadu kemanapun. Ya, silahkan kalau Anda tidak percaya, Anda cobalah laporin ke OJK tentang masalah pinjol legal. Itu jawabannya juga hampir sama. Selesaikan secara internal, negosiasi bunga, ya, karena itu bukan wewenang OJK. Nyesek nggak tuh? Sakit banget loh kalau kayak gitu. Ya, tujuan kita ini, kita minta solusi ini. Kayak mana? Saya ini nggak ada uang hari ini, bisa nggak untuk sekian ke depannya tanpa ada penambahan bunga ini segala macam. Malah kita disuruh negosiasi. Negosiasi itu yang ada apa? Kita dihina dan dicaci maki. Bukan solusi yang kita dapatkan, tapi hinaan dan caci maki. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, catat semua nama pinjol legal Anda karena mereka hari ini mulai licik dalam segi penagihan. Ya, jadi catat pinjol legal Anda. Kalau ada pesan-pesan buta, pesan-pesan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, habis itu mereka mencaci maki dan menghina Anda, samakan dengan catatan Anda apakah Anda pernah terjebak di pinjol legal dan pinjolnya pinjol apa saja. Kemungkinan besar
merekalah yang melakukannya. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja, teman-teman semuanya. Jangan sampai takut, jangan sampai stres, jangan sampai panik, jangan ada yang sampai berkeinginan untuk bunuh diri lah, mengakhiri hidup. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, dan di sini saya sudah menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa sedikit memotivasi teman-teman semuanya, bisa memberikan edukasi supaya tidak takut lagi. Yang penting terjebak di pinjol itu, ancaman yang paling berat itu cuman BI checking. Tapi BI checking itu adalah tidak semuanya pinjol legal itu mempunyai akses ke BI checking. Ya, jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah berpatokan dengan bla bla segala macam, mau sadap melalui email lah, mau inilah, yang penting jangan. Ya, hari ini PR kita cuman mampu atau tidak. Cuman itu aja. Kalau Anda ada uang, selesaikan. Kalau tidak ada uang, ya udah, jangan pikir kemana-mana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.